umat Islam? Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya bertanya kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu nomor 2 sama-sama maling. Yang mau ditolong Pulau Aceh. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara, udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Yang begitu buru-buru pecat aja dah. Amin. Aminnya kurang serius. Amin. Amin. Ada protes saya. Habib, nggak boleh doa-doa jelek buat pejabat. Jawab jangan. Kasih paham jangan. Kapan? Nanti bulan Agustus. Kan Agustus mau balik lagi. Sekarang juga. Harus sekarang. Wah, saya nggak berani ini. Urusannya pulang dicegat kalau nggak dijelasin. Mau tahu jawabnya? Saudara, Nabi pernah mengangkat tangan berdoa. Apa kata Nabi dalam doanya? Hadis sahih, saudara. Nabi mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim faskuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi ya Rabb. Masya Allah. Udah paham kan? Kan bahasa Aceh barusan. Bahasa Aceh, bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Mau tahu artinya? Saudara, Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, maksudnya jadi pemimpin, memimpin aku punya umat, fasyaqqa alaihim, tapi dia bikin susah urusan umatku. Dia bikin susah, umatku disakiti, menderita, ditelantarkan. Maka kata Nabi kepada Allah, faskuk alaih, bikin susah hidupnya ya Rabb. Doa siapa? Doa siapa? Doa Nabi, saudara. Kelanjutannya kata Nabi, ya Rabb, man waliya min amri ummati syai'an. Barang siapa ada orang yang mengurus aku punya umat, farafiqa bihim, dan dia berbuat lembut terhadap umatku,
Dia mudahkan urusannya. Farfuq bihi, permudah urusan dia, ya Allah. Amin. Saya tanya, doa Nabi adil gak? Adil gak? Yang baik didoain, betul? Yang jahat disumpahin, betul? Ajaran siapa? Allah diprotes sahabat jangan nyumpahin. Gue gak nyumpahin, itu doa Nabi. Betul? Maka itu kita minta sama Allah, yang bikin susah bangsa Aceh, biar Allah bikin susah lagi. Yang nyakitin bangsa Aceh, biar disakiti lagi. Yang coba-coba menghancurkan kehidupan bangsa Aceh, biar Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah saudara, saya mau bacakan sedikit saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Sudah lahir belum? 1913 saudara. Nah kemudian saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan saudara di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan saudara. Undang-Undang nomor 24 tahun 1956, di situ dinyatakan juga saudara bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi ada kesepakatan bersama saudara di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama Raja Inal Siregar saudara, bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat saudara kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992 saudara, yang menyatakan bahwa ke-4 pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Paham tidak? Paham. Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat. Kuat tidak? Kuat. Jadi 4 pulau itu milik siapa? Aceh. 4 pulau tersebut milik siapa? Aceh. Milik siapa? Aceh. Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, Bang. Dari undang-undang tadi kita sebutkan nomor dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga. Saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013 saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung saudara. Digugat ke Mahkamah Agung minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir, takbir. Nah kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh
kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya. Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta, bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan, legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke petun. Iya. Dipikir orang Aceh goblok kali ya. Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat, dipetunkan, batalkan, batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia, saudara, udah tolol sok tahu, udah goblok sombong lagi. Innalillahi. Saya mau usulkan, saudara, dari sekarang dari atas mimbar, saya mau sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, menteri-menteri yang suka bikin gaduh, menteri-menteri yang gak tahu tugasnya, menteri-menteri yang sombong, angkuh, saudara, menteri-menteri yang tidak bisa kerja, segera pecat, ganti dengan menteri yang bagus. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Lalu Bapak Presiden mengganti semua menteri yang bermasalah. Setuju tidak? Dukung tidak Presiden Prabowo? Takbir. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini. Bisa berontak lagi. Betul? Betul? Ini telat sedikit, saudara. Ini bisa Aceh bungo. Saya yakin itu, saudara. Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin. Betul? Betul? Orang Aceh mudah ikhlas. Orang Aceh mudah memaafkan. Orang Aceh berkali-kali disakiti. Orang Aceh selalu bisa memaafkan, saudara. Tapi jangan terus-menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing orang yang sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi Aceh. Kurang ajar. Betul? Betul? Menteri-menteri yang bikin gaduh semacam ini setuju tidak ada berhentiin? Setuju tidak? Takbir. Masya Allah. Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka lu. Kalau saya di atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Tenang. Enggak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka. Enggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu nggak boleh berpikir hanya Aceh saja.
saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara, betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh, betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar, betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam. Bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Takbir! Takbir! Kalau barusan kita dengar ada suara teriakan Aceh merdeka, justru saya ingin mengajak seluruh bangsa Indonesia meneriakkan Indonesia merdeka. Siapa bilang Indonesia saat ini sudah merdeka, saudara? Kita dijajah. 9 naga dengan semua kekayaannya sudah menguasai 80% tanah bumi Indonesia, saudara. Tambang mereka ambil, emas mereka ambil, kita semua dijajah, saudara. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, ulama dikriminalisasi, saudara. Maka itu saya mengajak kita merdekakan Indonesia dari oligarki busuk. Kita bebaskan Indonesia, merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran, dari segala kemaksiatan, dan kita merdekakan Indonesia dari semua pejabat jahat dan bejat. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mengajak semua kita merdekakan Indonesia dari pejabat bejat. Setuju tidak? Takbir! Takbir! Jadi saya nggak ngajak cuma Aceh merdeka, enggak. Enggak, saudara. Saya ngajak Indonesia harus merdeka. Sekarang ada 9 naga yang menguasai. Saya pengen besok 9 naga jadi 9 cacing. Amin. 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 Nah, sekarang udah mulai muncul ada 9 haji. Alhamdulillah. Cuman hajinya jangan belor nanti. Nah, kalau hajinya nanti nggak jujur, repot, malu kita, betul? Betul? Maka itu saudara, nggak main-main. Saya terus berjuang, saudara. Bagaimana Indonesia ini merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari judi, merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari LGBT. Harus Indonesia merdeka dari hukum jahiliyah, merdeka dari kekuatan asing dan asing, saudara. Makanya saya mau ajak orang Aceh, tolong jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi berpikirlah tentang negara Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara ini merdeka, Indonesia, saudara, terlalu banyak jasa bangsa Aceh. Aceh jangan mengalah, jangan mau lepas Indonesia dikasih ke asing. Enggak, saudara. Tanpa bangsa Aceh, Indonesia enggak merdeka, saudara. Tolong diingat sejarah tahun 1946 ketika Belanda melakukan agresi, saudara. Dia rebut Jakarta, pindah ibu kota ke Yogyakarta, direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda, saudara. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya Bung Karno diasingkan di Kota Biren, Aceh Timur, saudara. Nggak sampai di situ, Kota Biren selama 1 minggu menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini, saudara. Nggak sampai situ. Begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Nggak sampai di situ. Orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ. 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul? Takbir. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ada ngaku-ngaku paling NKRI, ngaku-ngaku paling Pancasila, dan
ngaku-ngaku kayak dia doang yang punya Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya Aceh jangan mau ngalah. Enggak. Indonesia kami yang merdekakan. Indonesia kami yang sumbang. Indonesia kami yang besarkan. Bahkan kami ke depan bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam. Seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Memang kalau ceramah di Aceh ngeri-ngeri sedap ini. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap, saudara? Kita kalau salah ngomong sedikit jawabnya lain lagi. Saya kalau di Sumatera atau di Kalimantan, saya sampaikan ke masyarakat. Saya tanya, bagaimana? Apakah Anda setuju kalau Indonesia ini bubar? Mereka jawab, tidak. Apa Anda setuju kalau Indonesia ini hilang atau lenyap? Tidak. Begitu di Aceh saya tanya, apa setuju Indonesia bubar? Setuju. Kacau. Ini bukan cerita pengalaman semalam. Tanya nih ustadz-ustadznya, apakah setuju kalau Indonesia bubar? Setuju Habib. Kalau Indonesianya hilang, setuju Habib. Makanya saya nggak mau nanya yang begitu lagi, saudara. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap ini orang Aceh. Tapi saya tahu perjuangan Aceh ini luar biasa, saudara. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Aceh satu-satunya provinsi, satu-satunya wilayah, satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk kepada Belanda, saudara. Gak pernah, tiada hari tanpa perang, tiada hari tanpa angkat senjata. Di mana ada orang-orang kafir Belanda yang ingin mengacau ini negeri, mereka kejar, mereka bunuh. Bahkan penjajah Portugis begitu datang, saudara, pernah diusir oleh warga Aceh di bawah pimpinan Laksamana, perempuan orang Aceh, saudara. Malah Hayati, saudara. Saya tanya, Aceh ini saudara bagus tidak? Bagus. Hebat tidak? Hebat. Takbir. Emang itu saya mau tanya, Anda mau bantuin saya gak merdekain Indonesia? Jangan dibalik, Habib bantuin kita dong merdekain Aceh. Wah, kacau balau. Saya mau balik lagi, mau balik. Kira-kira setuju gak? Siap bantu Habib? Siap bantu Habib? Siap merdekakan Indonesia dari LGBT? Siap memerdekakan Indonesia dari maksiat? Betul? Takbir! Lagi enak-enak kita berjuang, saudara. Tahu-tahu muncul kelompok-kelompok yang adu domba. Habib sama Habib diadu domba. Kiai sama Kiai diadu domba. Ulama sama Habib diadu domba. Luar biasa. Ternyata kelompok ini punya guru, bisa ngomong pakai bahasa semut. Pusing, saudara. Di Aceh ini ulama besar banyak, betul? Abi-abi yang besar-besar banyak, betul? Ada pernah ceramah, saya bisa bahasa semut? Tidak. Apa, saudara? Apa maunya? Nasab Habib wa Alwi, saudara, dua obok-obok, dua orak-orak. Nasab Wali Songo, dua obok-obok, dua orak-orak. Saudara, udah gitu mereka nantang. Saya tantang kaum habaib untuk dialog berdebat 3 hari 3 malam. Tempatnya di Kesultanan Banten. Nah, ini ada Buya Qurtubi dari Banten, saudara. Akhirnya apa? Saya kirim, saya punya menantu Habib Hanif Al-Attas. Hanif berangkat, layani, sampai di sana pada kabur. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi di antara mereka nantangin habaib. Habaib kalau berani, mari kita duel. Mari kita bergelut. Akhirnya dijawab sama Habib Bahar. Pernah dengar nama Habib Bahar? Pernah dengar? Kata Habib Bahar, tunggu lu jangan lari, gua datang sekarang ke sana. Yang ditantangin Habib Bungo.
datang sampai Pahar ke sana, sampai di sana mabur. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saya juluki mereka punya gelar baru, marganya Al-Kaburi. Terakhir